semuanya, di video kali ini kita akan bahas praktikum seru tentang seks reversal pada ikan nila. Seks reversal adalah salah satu teknologi dalam aquaculture berbasis bioteknologi modern yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budidaya ikan menurut Suseno et al. 2020. Proses ini dilakukan saat ikan masih berada pada fase larva ketika gonad masih dalam tahap awal perkembangan dan sel kelamin belum terbentuk secara spesifik sehingga bisa diarahkan, menurut Cahyani et al. 2021. Nah, di sini ini mulai pembedahan yaitu untuk mengambil gonad. Yang pertama itu digunting secara perlahan dari lubang anusnya ke atas. Secara perlahan ya teman-teman, agar gonad di dalamnya tidak rusak. Di sini saya melakukan pembedahannya secara perlahan-lahan karena agak tricky juga ya teman-teman. Nah, setelah itu dibuka semua organ dalamnya, lalu kita amati di dalamnya ada gonadnya atau enggak. Nah, setelah dapat gonadnya lalu diambil dan digulung menggunakan tusuk gigi. Ini adalah gonad. Ini adalah gonad. Siapa nih? Udah nih. Dah. Nah, setelah gonadnya diambil, kita perlu melakukan pengecekan jenis kelamin. Di sini kami menggunakan metode pewarnaan acetokarmin yang mampu membedakan inti sel dengan jelas sehingga struktur jaringan gonad lebih mudah diamati. Menurut Jong et al. 2025. Cara identifikasinya dilakukan dengan mengambil gonad ikan nila, kemudian diberi larutan pewarna asitokarmin dan diamati menggunakan mikroskop. Menurut Tadalede et al. 2019. Nah, di sini kami akan melakukan pengecekan di bawah mikroskop. Untuk hasilnya, kalau terlihat titik-titik kecil itu adalah sel spermatogenik atau jantan, sedangkan jika terlihat bulatan besar itu adalah sel oosit atau betina menurut Vicha et al. 2024. Itu tuh kelihatan tuh. Betina. 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 Bulat-bulat. Titik-titik. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita cuci kaca preparat jika sudah digunakan. Ternyata ada dua metode yang ketinggalan, yaitu metode perendaman dan juga metode oral. Ada nih plastik yang udah diisi air, cuma diisi buka. Ada ikannya, anggap aja imajinasi kalian ikan. Ada ikannya nih ya, ikan penyimpan, ikan larva gitu. Yang penting larva ya. Nah, misalnya ini sebenarnya ada dua hormon yang bisa dipakai dalam bentuk padat atau cair. Ini kan bentuknya bubuk padat ya. Anggap aja ini aromatase inhibitor. Kalau kalian cari mirip ya. Kalian tahu ini apa? Belum tahu. Ini anggap aja kita mau mengarahkan ke maskulin. Nah, jadi nanti ini ada larva. Kalau baiknya tuh dikasih aerasi teman-teman, jangan di packing ini juga bisa. Tapi alangkah baiknya dikasih aerasi biar keaduk hormonnya, bener kan? Dikasih aerasi. Anggap aja bisa ada aerasi 2 gitu masuk. Kemudian ini hormonnya kalau bisa pakai dosis besar takaran 5 mg pakai sendok misalnya, atau langsung kayak gini bisa anggap aja nih udah ditakar misalnya 5 mg sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Kita masukin nih. Nah, langsung gini. Dan jangan diaduk ya, karena aerasi itu ngaduk. Tapi kalau misalnya di packing kayak biasa, teman-teman udah belajar packing. Dan kasih oksigen, habis itu didiamin selama kurang lebih dari SOP yang teman-teman lakukan. Misalnya semakin lama dia direndam, maka akan terbentuk apa yang kita bilang tuh gonadnya bakal jantan atau betina. Tapi balik lagi bakal ngaruh ke SR-nya yang di sini. Sebenarnya kita di sini 100. Nah, selama dia pas ini udah kelar 12 jam misalnya, ada yang mati-mati nih di misalnya ngambang nih. Nah, itu yang dianya nggak kuat, belum adaptif. Tapi yang sisanya yang hidup itu berarti hormonnya udah masuk dan dia larva yang adaptif terhadap hormonnya. Jadi SR-nya juga dihitung selama perendaman. Misalnya SR di sini tadinya mati 10, berarti SR 90, berarti 100 ekor, berarti 90% ya. Seperti itu. Ini gitu doang.
nyiapin pakannya, terus di sini kita nyiapin hormon juga binder. Ini binder, tahu binder? Nah, jadi binder itu nanti perekat antara hormon sama pakannya biar nyatu. Binder ini biasanya banyak macamnya, bisa putih telur, bisa minyak ikan dan lain-lain, tergantung mana yang mau kita pakai. Nah, caranya itu tinggal pakannya nih, misal pakan yang mau kita pakai buat penelitian udah kita siapin di wadah kayak gini. Itu nantinya tinggal disemprotin aja pakai hormonnya. Berapa persennya itu tergantung penelitian kalian. Kalau kan kita bisa pakai beberapa karena dosis hormonnya ini nggak tentu, tergantung penelitian kita mau yang kayak gimana, kayak gitu. Untuk umumnya biasanya bisa pakai 9% kalau untuk ikan di usia 5-7 hari, ikan nila ya, karena kan kita nanti pakainya ikan nila. Jadi tinggal kita semprotin aja. Kalau sekiranya udah cukup nih, misalnya ini kan kebanyakan ya, misalnya kalian udah pakainya 9% dari 1 liter gitu, misalnya sebanyak ini berarti sampai habis gitu, kita semprotin ke dalam pakannya. Terus kalau kalian pakai bindernya itu minyak ikan, berarti langsung aja ini langsung dituangin baru dicampurin. Tapi kalau kalian pakai bindernya putih telur, itu putih telurnya kalian kocok dulu, baru nanti kalian campurin ke dalam pakannya. Setelah dari sini udah dicampur pakai bindernya, kalian tunggu beberapa waktu sampai dia kering, kayak gitu. Terus nanti pakannya bisa kasih ke ikannya. Dari jurnal yang Kaifu baca di situ, kita jadiin perbandingan ya, metode perendaman sama oral. Di situ dia sama-sama pakai dosis 9% per 1 liter air di perendaman, sama 9% di 1 kilogram pakan. Itu hasil yang paling banyak, hasil yang paling berhasil itu pakai metode perendaman, kayak gitu. Oke? Cukup. Nah, segitu dulu aja video pada minggu ini. Bye semuanya.